juta setengah tanggapan minta golek. Coba. Ya mah. Nggak gampang cara orang berumah tangga mah, kadang-kadang milik mah. Kalau emang miliknya kecil, punya anak perempuan banyak, rumahnya kecil. Doa orang tua punya anak perempuan banyak, rumahnya kecil, hidup susah apa neng lupa ada gede, ntar udah gede mau punya jodoh kali yang kayaan buat gua mah kali buat lu ketemu sama semua. Doa orang tua mah. Tapi karena emang miliknya kecil, ngedadak dapat jodoh bukan sama orang kampung dewek, sama orang kontrakan. Ngedadak itu teh orang ngontrak yang tadinya ngontrak begitu jadi mantu kita nyampur nggak ngontrak. Udah kecil teh tambah kecil terus, udah kita jadi orang tua di belakang rumah ngempel. Coba itu orang tua kalah. Pantas kemarin saya ke rumah dia tidur di dapur. Orang tua kebanyakan ngalah kan. Ya mah. Makanya ada anak doraka sama orang tua, jangan harap pintu surga bisa terbuka. Dosa ke orang tua teh kalau bisa mah jangan. Sebab apa? Kalau kita ngebales budi orang tua mah jadi anak moal kebayar. Yang namanya anak mah kadang-kadang minjem ke orang tua 1 juta, ntar bulan depan udah minjem lagi yang 1 juta udah kelupaan. Cuman bukan orang sini, orang mana? Orang sini mah nggak ada yang anak minjem sama orang tua. Kagak orang sini mah, agak beda. Tapi kalau orang tua punya utang sama anak, wah, boro-boro ngejuta tiba buat 300.000 ke dia nagih nggak dapat, bininya disuruh nagih, bininya nggak dapat, anaknya disuruh nagih, masih nggak dapat juga. Tiba orang tua punya utang 300.000, kali inget si Saman mah di warung mana aja diomong-omongin. Iya. Padahal sama orang tua, Berapa? bapak punya utang 300.000 nggak mau ngebayar, mau mampus kali, apa mau mekasin kalian. Tuh anak mah kuat kayak gitu. Iya. Ya orang tua disuruh. Masing-masing juga udah ada aturannya. Umur begitu juga, pengen panjang umur kita dari muda apa tua, apa bongkok, apa ngalamin cucu cici. Kalau emang umurnya pendek mah ada jalan nggak? Ada lagi sedang gagahnya kesamber pendek. Umur mah nggak tua nggak muda, aturan yang kuasa. Makanya selagi kita dikasih umur, jangan lupa kita banyak bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Ya bersyukur apanya Pak kalau hidup kayak gini? Hidup teh nggak jaba-jaba miskin. Ya kita mah kadang-kadang heran sama orang tua. Makan teh pagi kadang-kadang makan saking gak ada lauknya, goreng nasi pakai daun hijau. Ntar sore karena emang gak ada lauknya, daun hijau dipepes dicampurin. Mending kalau tering pakai kulit hijau, orang adanya hijau. Besok pagi-pagi ketemu sayur asem, nggak ada yang lain, itu teh sayur asem hijau. Makanya punya pohon hijau 10 udah tinggal pohonnya doang. Saya jadi udah kue di kuning jo. Daunnya kuat jadi habis, nasib sampai kuat kayak gini mah. Jadi orang termiskin di dunia, jangankan gedung gubuk pun aku tak punya, jangankan permata uang pun aku tiada. Nyanyinya rame bisa.
Kalau si Aginya bagus. Aku dah. Jangan suka nyesel ke orang tua. Tadi bapak sebelum ngomong apa-apa, bapak udah ngomong kalau disama anak mau dikasih senang, mau dikasih kebahagiaan. Habis emang bagaimana atau emang nasib kita kayak gini? Iya, cuman benar kata bapak, yang namanya anak bapak jangan lagi dibawa kaya, dibawa miskin juga kelihatan orang miskin. Bawaannya senang, bawaannya bercanda, bawaannya gembira. Ya habis bagaimana tuh? Emang kita punyanya bercanda. Emang orang-orang hiburan punya karaokean, kita mati bang punya radio 2 ban, suaranya udah keresek. Asal kita gedein sembil. Punya TV hitam putih, timbang 2 gelombang. Soal cuman segitu juga alhamdulillah. Yang namanya kesukaan mah beda-beda emang. Ada sukanya ke mancing, ada orang apa kalau yang hobinya mancing mah ledek banyak, hujan banyak, lah ngambil joran juga pergi mancing. Kalau udah hobi mah susah, kayak orang nyawer juga kan. Sebenarnya orang nyawer artis, orang nyawer sinden bukan karena demen sinden, bukan, belum tentu. Bukan itu maksudnya. Tapi dengar suaranya, dengar lagunya, rasanya hidup indah. Yang namanya kebahagiaan mah apa? Kalau kita ke klub malam mau busuk berapa juta, masuknya belum bayar. Di sini mah kita ada. Bari nyawer, bari nonton wayang, disebutin nama sinden. Ulah jong teuing Pak RW ujang anu bagus, orang kudu eling. Bari diingetin itu teh. Kita kudu eling, nggak kerasa duit kita tukarin semuanya buat bayar wayang ya. Brolok aja dah. Kita di panggung. Nyawer bukan karena depan nama sinden, bukan. Apalagi acara ini melangsung disiarin di YouTube ke Bang Eceng, besok kita setel, besok bari kita nganggur kita pencet aja ke Bang Eceng subscribe, dah bari disebutin kita lagu jali-jali. Ini dia si jali-jali, bae jangan obatur jali-jali lebruk. Jadi jodoh sama bini lah. Orang bini lagi tidur dia nyetel juga kencang. Udah. Bapak lihat anak teh terutama nalagareng, udel, udah seminggu ini teh kayaknya sama orang tua nggak resep, kayaknya sama orang tua teh ada yang dipengen, ada yang dimau. Kadang-kadang papa gak sama orang tua teh melengos, itu apa salah orang tua? Coba kamu dia aja yang ngomong, mendingan dia lu yang ngomong. Kita mah kadang-kadang ngomong sama orang tua gitu. Kemarin aja kita kongko sama RT, saking grogi-groginya apem 2 piring habis bisa makan. Kan grogi itu lapar. Ayo deh, ngomong deh. Jadi sebenarnya begini Pak nih, cuman Bapak jangan kesel nih. Bapak sering ngomong yang namanya jodoh, umur, milik, rezeki, aturan yang maha kuasa. Cuman yang namanya rezeki mah nggak bisa kita serahin aja sama yang kuasa. Kita teh kudu ikhtiar, kita teh kudu nyari. Nggak salah. Satu contoh anak Bapak cepot, garek, saya nih Pak.
jadi anak bapak selama ini jadi pawongan, jadi pembantu di negara Amarta, jadi tukang ngomong para Pandawa Lima, dari bodoh apa pinter itu Pandawa Lima, dari rakyat apa jadi pejabat apa punya negara para Pandawa Lima. Kalau bukannya begini mana mau ketemu negara, mau ketemu senang. Cuman apa bapak pengen bapak jadi pembantu, bapak jadi tukang ngomong, terus anak bapak jadi tukang ngomong, anak bapak juga jadi pembantu, terus kapan berubahnya pak keluarga kita? Habis bagaimana bukan habis bagaimana pak? Pandawa Lima yang bapak ngomong, Pandawa Lima yang bapak asuh, dari bodoh apa pinter, dari miskin apa kaya punya negara, apa ingat sama bapak? Kalau kata Nedi dari ke kiri ke menjadi anjing. Kali sama bapak mati sama saya tuh pak. Kaos-kaos satu, baju apa? Ingatnya para Pandawa Lima teh kalau pengen jadi pimpinan aja kita tiba dikasih kaos jarang ya. Kaos gampang mesobek ya suruh lompat-lompatan di pala mobil. Bari muka kita coret-coret. Bisa-bisa dia yang jadi pejabat, kita yang jatuh dari mobil, kita yang pada dobrak. Gitu geng, gak apa-apa. Yang namanya orang ngedukung udah senang aja ya. Boro-boro ngedukung pejabat, apaan kita ngedukung bola aja, ngedukung bola, pemain kagak berantem, kita yang nonton yang pada berantem. Saking apa? Saking ngefans, saking fanatiknya. Nah sekarang berpuluh-puluh tahun bapak ngurusin Pandawa Lima, apa coba timbang baliknya, apa coba upahnya, apa coba ingatnya Pandawa Lima sama kita? Orang-orang apa rumah pada bagus, yang pakai perpil, yang pakai coran. Bapak rumah bapak masih pakai pagar, mana pagarnya pada bolong. Sejarah udah pada kelihatan dari jauh. Bantal pakai batu. Bolongnya ke kebok dia masuk itu. Bolong juga bolong, bukan bolong itu orang-orang mau bolong nyamuk. Ini mau kebok dia masuk. Iya pak. Nah coba. Orang-orang mah sekarang udah pakai granit, udah pakai keramik yang lebar-lebar. Bapak mah masih pakai tai kebo di apa-apa. Disapuin. Orang kata bapak rumah anak dingin adem. Kata bapak hangat ini gini, langat kentut. Awak itu depan bentol. Dimakanin tetep. Terus para Pandawa Lima, apa ingat sama bapak? Apa ingat sama anak-anak bapak? Kalau sama anak bapak sama bapak aja coba. Apa coba? Ya kalau saya boleh ngomong pak, zaman sekarang mah jangan lagi kita ngomong. Sekarang tukang ajan aja tukang ajan, ada yang dibayar di sono mah. Ngurusin masjid aja gitu dibayar. Bapak mah coba ngurusin pemerintah, apa kuat kagak ada bayarannya. Apa ntar kalau modal bapak dikubur, modalnya kagak kecil, modalnya gede, belum kuning nguburan, belum segala lawan-lawan, belum sedekah. Udahlah jangan segala mau mati lah, kesel banget atau gila. Jadi rasa jumpain bapak rumah. Kalau kita punya bapak mati, busuk warisan ketimbang 14 meter. Kamu jadi apa coba 14 meter? 14 meter kontainer di situ pasaran udah cepet. 4 kali 3. Itu berlaku 1.200 ya. Maaf ini mah maaf, bukan sengaja bapaknya kagak bener. Kalau kata saya mah wajar bapak minta bayaran. Sebab apa? Sebab orang Pandawa gak inget sama bapak.
Kalau ingat orang pinter kemarin Pak, zaman COVID ada yang korupsi sampai 17 miliar. Kita merakyat kecil, engkek asal giliran nabuh pada mulangin. Asal giliran waktunya mulangin busuk, mulangin pajer sampai kuat motor ke gade. Sekarang udah ada lagi kabarnya. Penyakit baru si Omi. Ada ke penyakit Supron. Omikron goblok. Iya. Moal tuh petinggi membelangsang. Kita juga terus waktunya. Coba dah. Ya cuman senangnya kita ada lockdown, kita nggak boleh keluar kemana-mana. Emaknya bocah ketempuan. Terus kita kagak pergi, yang kita longok itu lagi. Emaknya bocah nggak mau. Habis bagaimana kalau memang kita nggak boleh keluar kemana-mana? Itu lagi yang kita cocok. 2 tahun lockdown punya anak 2, udah tua masih punya orang. Habis emang itu yang gawean kita. Saya memang semenjak corona lockdown rumah nggak boleh keluar. Puluhan tahun bapak ngabdi di negara Marta, apa coba? Upahnya apa coba imbal baliknya? Pak eta bener oke, eta omongan si Dawala teh ayeuna kumaha Pak eta teh. Lu jangan ngomong. Cicing. Dia mau urusan naik siapa cicing? Gitu kayak anak. Iya Pak. Tinggal bapak itu Pak. Kalau di lebah ini bapak nggak berani nyenangin anak bapak nggak berani minta gaji ke para padawan. Udah kita ganti namanya, tadinya Semar jadi Semur. Iya Pak, udah ada pikirannya tuh jadi orang tua tuh. Bang Plaha, Prohok, Dari mangga, potong mulut, lagat, plegek. Iya, apa dimasukin tawon. Plaga, Plegek. Kelora Semar Badanaya. Satu dua omongan dari dia punya anak sedikit banyak masuk kepikir pada Kelora Semar Badanaya. Akhirnya berubah pikiran, kesabaran Semar nurut apa yang menjadi omongan dia punya anak. Bagaimana Pak? Kalau bapak di lebah ini nggak mau bertindak, udah kita pulang aja, kamu dia taruh itu dibayar. Kecuali belum dibayar. Buset, pulang nyari baju bui kita orang sini Rey. Habis bapak diem aja. Iya. Bapak juga baru sadar kalau gitu pendawa nggak ada ingetnya sama kita. Oh iya Pak, yang namanya orang tua angkat pendawa masa nggak punya motor butut-butut angkat. Orang kepercayaan RW aja tibang sepeda sini udah punya. Apalagi ini orang tua angkat pendawa masa rumahnya pakai ini. Baik, batas sekarang kita tinggalin ini Tegal Karangtumaritis.
bukan cuma gajinya mau bapak pinta para Pandawa 5, bapak mau minta separuh negara Amarta. Separuh negara Amarta mau dipinta, separuhnya rajanya Dharma Kusuma, separuh lagi ini yang mau jadi raja di negara Amarta. Cocok. Nah, cepot tadi kira bapak jadi raja, angkat saya Pak jadi danton. Raja mama danton tak keseimbang goblok. Punya bapak raja mah sekagak-kagaknya kita jadi satpam. Anak emang kayak gitu. Baik, ayo sekarang juga kita berangkat ke negara Amarta. Dawala saya Pak, Dawala kudu membela orang tua. Dan gak mungkin atuh bapak kudu ribut para Pandawa 5, kudu berantem sama Pandawa 5. Yang penting masih didoain, yang penting masih dikasih ilmu, dikasih kegagahan, dikasih kesaktian. Jangan kudu bapaknya berantem, biarin sini berantem. Ada anak masa kudu orang tua nih capek. Garek, kalau lomba berantem saya nggak mau nih. Saya mau jadi pendukung aja. Cepot. Dawala Pak. Abdi Mesir. Tawani ya Kang. Nah, kalau lu kagak berantem bagian lu di kita. Kalau orang-orang 200.000 lu mati bang gocap. Setik pisan. Nggak bisa tuh berantem. Mana bawa motor? Udah. Ayo langsung kita menuju ke negara Amarta. Kita minta pada Prabu Dharma Kusuma separuh negara Amarta supaya bapaknya menjadi raja di negara Amarta. Kemarin mengurun kita nemuin senang. Agak miskin, miskin. Aki-aki lu panas-panasin semua bakal Romannya kalau kita kagak panas-panasin otaknya kagak kebuka cuma ya. Mudah-mudahan memang bapak jadi raja, saya jadi panglima. Panglima udel jelek amat mah. Perdana Menteri udel dah masih gaul juga. Bagaimana gaul yang penting kaya. Pak, tenang Pak, nanti saya bakal bela hadap bapak sampai di mana bela pati bela. Kilora Semar Badranaya bukan berangkat membawa kesabaran tapi membawa emosi atas dorongan dia punya anak. Bukan cuma bayaran yang mau dipinta tapi separuh negara Amarta dikuasai pada Kilora Semar. Di perjalanan Kilora Semar Badranaya kebetulan ada Gatot Kaca Satria Prikandani yang menjaga keamanan negara Amarta kaget melihat Kilora Semar Badranaya cepot Dawala Alagare. Ajar anak Kilora Semar Badranaya kayaknya bakal menuju istana negara. Baik, bakal tanya maksud dan tujuannya pada diri aku.
Bagaimana ini Pak Jagernya bisa tenang, tenang. Juragan Hampuran Sayudel duduk dulu, terima ampura diri saya. Membuat yang keras dan rendah kebaran melepas tidak dosa jangan terasa Bang Ismail Baik.
Pero papayo na sini.
Ada mau sini kuala hera. Sahade. Warang mantep. Thank you.